Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Rasul untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut adalah bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam sejarah beliau lahir sekitar tahun 586 Hijriah. Sebelum beliau memeluk agama Islam di Jazirah Arab pada waktu dulu, beliau terkenal sebagai seorang yang sangat membenci terhadap Islam, yang sangat menentang akan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Sayyidina Umar pada saat beliau belum masuk dalam agama Islam, beliau banyak menyakiti dan melukai kaum muslimin. Itu dikarenakan beliau Sayyidina Umar memiliki fisik yang kuat, badan yang tinggi, badan yang gagah dan badan yang kekar. Sehingga pada saat itu ketika di kota Mekah ada kompetisi yang namanya disebut dengan gulat, beliau Sayyidina Umar selalu memenangkannya. Sayyidina Umar pun terkenal sebagai seorang yang ahli dalam strategi perang. Beliau ketika melakukan peperangan tidak mau pulang sebelum nyawa musuhnya itu hilang. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu sebelum masuk agama Islam, beliau sangat membenci terhadap Islam dan sangat membenci akan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu terdengar ke kuping beliau bahwa adiknya yang tercinta yang bernama Fatimah binti Khattab dan adik iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid masuk memeluk agama Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar bahwa adiknya dan adik iparnya masuk untuk memeluk agama Islam, pada saat itu emosi Sayyidina Umar semakin menggebu-gebu, semakin marah di dalam hatinya, sehingga pada saat itu Sayyidina Umar bertujuan untuk membunuh ataupun menghabisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengambil pedangnya untuk mencari di mana keberadaan baginda Nabi Muhammad, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan sahabat yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-A'dawi dari Bani Zuhrah, yang mana beliau telah masuk agama Islam secara diam-diam. Beliau berkata kepada Sayyidina Umar, "Mau kemanakah engkau wahai Umar?" Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Aku ingin mencari yang namanya Muhammad, akan aku tebas batang lehernya karena dia telah mengajak adikku untuk memeluk agama Islam." Lalu kata Nu'aim bin Abdullah, "Wahai Umar, sebelum engkau mencari baginda Nabi Muhammad, tengoklah dulu ke rumah adik beliau, adik engkau, karena tadi sebagaimana yang kau sebutkan, adik engkau sudah memeluk agamanya Nabi Muhammad SAW." Akhirnya seketika itu Sayyidina Umar membelokkan arahnya untuk menemui adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Setelah tiba di rumahnya, di rumah adiknya Fatimah binti Khattab, lalu di halaman rumahnya tersebut terdengar
lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada saat itu adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar baca Al-Quran, yaitu gurunya yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Ketika terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, lalu Sayyidina Umar menggedor ataupun mengetuk rumah adiknya tersebut, dan seketika adiknya mendengar bahwa di luar datang kakaknya yang sudah tentu sangat membenci terhadap agama Islam. Lalu lembaran Al-Quran yang sedang dibaca oleh Fatimah dan Sa'id disimpan, lalu dibukalah pintunya, dan Sayyidina Umar pun berkata, "Apa yang kalian baca tadi? Apa yang kalian baca tadi? Aku ingin mengetahuinya." Ya. Lalu kata adiknya, "Wahai kakakku, ini merupakan yang kami baca tadi merupakan lantunan kalam ilahi, lantunan ayat-ayat suci." Lalu kata Sayyidina Umar, "Aku pengen lihatnya. Mana? Berikan kepada saya." Kata adiknya, "Wahai kakakku, wahai Umar, engkau tidak bisa memegang lembaran-lembaran Al-Quran ini tanpa bersuci dulu, tanpa mandi dulu." Akhirnya Sayyidina Umar melakukan untuk bersuci dulu, dan setelah bersuci lalu diberikanlah lembaran-lembaran ayat Al-Quran tersebut kepada kakaknya itu Sayyidina Umar. Maka ketika itu dibaca, dan dibacalah ayat Al-Quran tersebut, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8. Ketika Sayyidina Umar melihat lantunan ayat-ayat Al-Quran dari ayat 1 sampai 8 surat Toha, maka terketuklah hatinya dengan kuasa Allah. Pada saat itu Sayyidina Umar akan menyatakan masuk ke dalam agama Islam, agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selain dikarenakan lantunan ataupun bacaan Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8, Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Sayyidina Umar memeluk agama Islam pun yaitu berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi bi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab." Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah seorang kedua laki-laki yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, dan yang dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk memeluk agama Islam, karakternya, sifatnya berubah 180 derajat. Ini tentunya berkat didikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul mampu mengubah, mengenalkan, mendidik Sayyidina Umar agar kenal kepada Allah dan Rasulnya, sehingga bisa merubah karakter sifat Sayyidina Umar yang tadinya merupakan orang yang sangat kejam, yang tadinya merupakan orang yang sangat keras, yang tadinya merupakan orang yang sangat benci terhadap Islam, sangat menentang terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar berubah sangat total menjadi seorang manusia yang sangat lembut hatinya, sangat adil dan pembela terhadap orang-orang miskin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menyerahkan seluruh jiwa raganya, menyerahkan seluruh hartanya demi di jalan Allah,
dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat mengharukan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam dan ketika beliau mengingat akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya sebelum memeluk agama Islam. Bahkan disebutkan jamaah rahimakumullah, sebelum memeluk agama Islam, Sayyidina Umar pernah mengubur bayi perempuannya secara hidup-hidup. Ini merupakan kekejaman yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meneteskan air mata, ingat akan dosa-dosanya, takut terhadap Allah, takut akan siksaannya. Dan setiap malam ketika Sayyidina Umar mengingat akan dosa-dosanya, beliau selalu memukuli punggungnya agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan agar supaya dia tidak malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar akan melaksanakan wudu untuk melaksanakan ibadah salat, Sayyidina Umar menggigil badannya, bergetar badannya, lalu wajahnya sangat pucat. Seketika itu ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, "Wahai Sayyidina Umar, mengapa engkau melakukan hal ini?" Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, "Wahai sahabat, tidakkah engkau tahu kepada siapa saat ini kita akan menghadap? Yaitu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan waktu sholat, maka semakin hebat getaran hati Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bahkan ketika melaksanakan sholat, degup jantungnya Sayyidina Umar sampai terdengar 3 saf yang ada di belakangnya. Ini hebatnya Sayyidina Umar, sangat takutnya Sayyidina Umar ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan pada saat itu disebutkan dalam sejarah, kurang lebih Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Dan selama menjabat menjadi khalifah, Sayyidina Umar terkenal sebagai khalifah yang sangat sederhana. Ini bisa terlihat dalam pakaiannya, disebutkan bahwa mantelnya Sayyidina Umar sampai ada 12 tambalan. Dan Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau selalu memanggul karung-karung makanan dengan sendiri untuk diberikan kepada fakir miskin. Lalu ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, "Wahai Khalifah Sayyidina Umar, mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau seorang khalifah." Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, "Wahai sahabat, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang rakyatku adalah aku, bukan kalian. Oleh karena itu, biarlah hari ini aku menjabat sebagai khalifah. Akan tetapi pada hakikatnya ini merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada aku, yang mana amanah ini nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Umar memegang kekhalifahan, tadi disebutkan kurang lebih selama 10 tahun, banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu. Di antaranya ketika peperangan Yarmuk, yaitu tahun 636 Hijriah, Sayyidina Umar mampu menaklukkan kota Suriah dan Palestina, berikut Damaskus yang pada saat itu di bawah kerajaan Bizantium. Dan pada tahun 639 Hijriah,
Sayyidina Umar pun mampu menaklukkan kota Darussalam, dan tahun 641 Sayyidina Umar mampu menaklukkan kota Mesir. Ini tentunya merupakan kehebatan, ketegasan Sayyidina Umar ketika menjadi seorang khalifah, sehingga perluasan kekuasaan Islam pada saat itu sangat menyebar di mana-mana. Tentunya banyak kisah-kisah yang lainnya yang menyebutkan tentang kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang ketakwaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang kepemimpinannya, ketegasannya dalam membela agama Allah, dan tentang sifat zuhud dan sifat waroknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang yang sangat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemimpin yang sangat tegas ketika menjadi khalifah. Beliau dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah seorang sahabat yang nantinya akan bersama dengan baginda Rasul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah singkat tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan tentunya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.